Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, untuk podcast kali ini kita memang jauh-jauh ini ketambi perkebunan teh yang gilar-gilar gitu loh. Kalau pagi itu luar biasa sekali indahnya. Nah, kali ini kita ketemu dengan Pak Yoyo, ini beliau adalah komisaris. Komisaris ya Pak? Komisaris, lalu Pak Gun ini direktur ya Pak? Betul Bapak. Betul, semua betul semuanya. Ini ngomong mungkin ke Pak Yoyo dulu ya Pak? Ya. Kaitannya dengan saya dengar bahwa ada Tambi Reborn itu seperti apa? Ini kok kayak Hijau Innova aja gitu. Hijau Innova Reborn gitu, tapi ini Tambi Reborn itu seperti apa Pak? Jadi Tambi Reborn ini sebenarnya program kita untuk membangkitkan kembali kejayaan Tambi. Nah, kita tahu Tambi ini sebagai kebanggaan masyarakat Wonosobo yang selama ini sudah berkontribusi banyak untuk kota yang kita cintai ini. Namun demikian kita perlu dengan kondisi dan situasi saat ini perlu ada beberapa strategi baru, kegiatan, polisi, kebijakan baru sehingga Tambi ini tetap eksis dan lebih baik dari yang kemarin. Maksudnya yang kemarin itu seperti apa? Satu, kita punya aset yang sangat luar biasa. Betul. Namun demikian aset itu belum kita optimalisasi dengan baik. Sehingga dengan Tambi Reborn ini harapan kita aset yang luar biasa ini menjadi nilainya lebih bagus. Kita bikin satu kebijakan untuk revitalisasi dan optimalisasi aset. Kemudian kita juga ada produk baru, ini Pak Gun yang menciptakan. Kita sekarang dengan Artisanti, nanti dijelaskan Pak Gun, sudah ada 40 varian baru. Dan itulah yang titik balik kita yang kita mengenai Tambi Reborn. Harapannya semakin bagus, baik dari sisi sales, penjualan, baik dari sisi produksi. Kita akan adakan otomatisasi dengan mesin-mesin baru, dan otomatis itu akan menambah keuntungan kita. Dan bagi Wonosobo, dengan meningkatnya keuntungan, PAD-nya, pendapatan asli daerah pasti naik. Itu Mas. Nah, kurang apa coba? Kalau Wonosobo harusnya tahu mimpi itu kalah sama daerah-daerah tetangga ya Pak ya? Nggak kalah. Iya, mungkin bisa apa lagi Pak yang mau disampaikan? Nah, ini sesuai juga dengan idenya dari pimpinan daerah, Pak Bupati khususnya. Kalau di Purbalingga itu ada Ruwabong, betul. kalau di Purwokerto itu ada tempat wisata Batu Raden. Di Wonosobo belum ada. Kita sedang bangun, insya Allah nanti tahun depan Tanjung Sari menjadi tujuan wisata Wonosobo yang tidak kalah dengan Ruwabong maupun Batu Raden. Wah, Tanjung Sari kan masih kesatuan dari Tambi ya Pak? Betul. Ada Tanjung Sari, Tambi, kemudian Bejaka ya Pak? Betul. Tambi, untuk aset di Tambi kita sudah mulai revitalisasi aset. Mas Bambang sudah bisa melihat perkembangan dan perubahannya. Betul. Kemudian kita sudah mulai di Tanjung Sari. Sekarang kita sudah bikin water park-nya. Kemudian kita bikin galeri-galeri, dan jangan salah, kita juga akan membuat 7 ruangan untuk 7 desa yang ada di Tanjung Sari, di desa-desa sekitar. Berarti menampung kerajinan UMKM. 7 ruangan itu untuk 7 desa untuk UMKM, menampung hasil kerajinannya, hasil pertaniannya, kreasi-kreasi mereka itu kita. Makanya nanti itu warga Wonosobo nggak usah piknik. Kalau piknik itu dulu bahasanya Dharma Wisata ya Pak. Nggak usah jauh-jauh ke sana aja, ke mana Pak? Tanjung Sari. Ini saya tadi melihat Pak Yoyo ini kayaknya ini bangunan ini kayaknya dihabisin semua itu. Ini seperti apa sih Pak? Ya, kita masuk resmi baru tanggal 30 Maret tahun ini. Ya. Jadi kira-kira 7 bulan setengah. Tapi alhamdulillah dalam waktu 7 bulan setengah kita sudah bisa merubah image yang tadinya tidak bagus dengan bangunan, dan sekarang sudah
Mas Bambang udah bisa saksikan. Nah, itu 7 bulan loh itu. Kalau orang hamil itu pakai gede-gede nih. Iya kan, harapan itu mungkin kaitan mungkin Pak Gun sejarah teh tadi kok menarik sekali itu. Tambi apa loh sebenarnya? Kaitannya ada dengan masa perjuangan, kemudian ya punya nilai sejarah lah bagi Wonosobo dia. Tambi ini menarik dalam beberapa perspektif sebenarnya. Dari sisi kesejarahan, kita ini kan punya evidence, ya, punya fakta di masa lalu. Bahwa kita sebagai negara yang pernah ratusan tahun dijajah itu, kita mengalami apa yang disebut tanam paksa. Nah, ada 2 komoditas sepanjang program tanam paksa itu yang Belanda, ya, VOC dulu itu tidak bisa mengekspornya dalam bentuk raw material, ya, dari Hindia Belanda, yaitu teh dan tebu. Nah, kebetulan teh itu ada di Tambi salah satunya, dan jalur ekspornya itu dulu dari Yogyakarta yang dulu juga menjadi salah satu pusat untuk budidaya tebu dan pabriknya. Konon dulu pernah ada 21 pabrik gula di Jogja itu kemudian dibawa ke arah utara gitu ya, ke Magelang lewat Wonosobo, ke Manggung Wonosobo, ada kopi, ada teh, ada kina di situ, ya toh, bersama gula tadi, kemudian diekspor melalui Cilacap. Iya, itu Tambi menjadi menarik di situ. Yang kedua, Tambi itu sebenarnya dalam kesejarahan juga unik. Di Indonesia ini perkebunan yang dinasionalisasi, ya, pemerintah Indonesia setelah merdeka itu kan yang ex Belanda dulu itu masuk di dalam panji-panji namanya PTP yang sekarang jadi PTPN. Ya, yang non Belanda itu menjadi PT yang namanya PT Drikora. Yang kemudian Drikora ini dibubarkan. Nah, yang sekarang menjadi perusahaan-perusahaan swasta itu dulu kebanyakan ex Drikora. Nah, Tambi ini unik. Kita ini peninggalan Belanda terakhir, gitu ya. Tapi karena dulu dalam masa perjuangan orang-orang Wonosobo ini sangat patriotik, terutama orang-orang Tambi, begitu clash, ya, Belanda ada indikasi mau kembali lagi ke Wonosobo karena ingin kembali ke aset ini di bumi hanguskan. Jadi Tambi ini betul-betul tumbuh, betul-betul dari nol. Tidak ada heritage di sini, kecuali sisa-sisa kebun. Nah, inilah sepertinya yang kemudian membentuk karakteristik insan-insan Tambi itu, ya, meskipun mereka pribadi-pribadi yang humble, tapi mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat tangguh. Dan itu pula yang kemudian membawa pada Tambi yang sekarang ini. Wah, berarti termasuk bapaknya Pak Boyo, Pak Susilo. Betul. Gimana Pak? Mungkin bisa cerita Mas Boyo? Ya, Dulu Tambi. jadi bapak saya itu salah satu pendiri Tambi. Pada waktu itu Presiden Komisaris pertama itu almarhum bapak saya. Kemudian Direktur utama itu almarhum Pak R. Sanidi. Itu Bupati ya? Bupati. Bupati. Ya, jadi saya meneruskan. Cuma kalau bapak saya dulu wakil dari Pemda, sekarang saya wakil dari swasta. Wah, ya memang kayaknya kalau Pemda berjalan sendiri itu melakukannya ya rada abot ya. Iya, dan alhamdulillah dengan partner yang sekarang Tambi ini, komisaris utamanya Pak Farudin, itu mungkin Mas Bambang udah kenal lama. Oh iya, sebagai pemilik Depo Pelita yang menyediakan menyediakan material-material elektronik dan sebagainya. Ya, itu yang sekarang pemilik 50% dari saham. Itu ya, siap. Iya, mungkin. Nah, sekarang kembali ke Pak Gun ini. Gimana Pak Gun, tadi saya dengar Pak ada bagaimana meningkatkan grade dari yang dulu Belanda itu mengatakan bahwa teh kita itu murahan gitu kan. Untuk menaikkan grade kemudian kaitannya dengan anak-anak milenial itu seperti apa? Ya, sebenarnya bukan teh kita murahan. Teh kita dari dulu sebenarnya teh Indonesia. Ya, kita perluas gitu ya. Teh Indonesia itu sebenarnya menjadi salah satu teh terbaik gitu.
Bahkan dalam sejarah itu di sekitar tahun 70-an. Kalau sekarang kita mengenal Ceylon tea atau teh Sri Lanka itu harganya sangat bagus gitu ya. Kita pernah 2 kali lipatnya Sri Lanka. Oh gitu? Iya. Tapi kemudian ada keniscayaan. Ya mungkin karena ini sekali lagi ini mungkin mentalitas yang kemudian terbawa pasca kolonial itu menyebabkan kemudian generasi yang sekarang ini yang saya khawatirkan mudah-mudahan tidak terjadi, menjadi generasi penikmat. Ya, yang dulu berjuang itu mengambil alih itu, tapi skenario bisnisnya atau bisnis plan-nya perkebunan pada umumnya sebenarnya tidak nyata. Itu kayaknya tidak pernah disusun ulang atau belum pernah disusun ulang. Ini saatnya saya kira. Nah, tapi kebetulan kalau dari sisi ukuran kita tidak terlalu besar. Ini membuat kita menjadi lebih agile ya, lebih leluasa, lebih elastis untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Sehingga dalam hal ini sekarang ketika isu mengenai kualitas itu menjadi mengemuka ya belakangan ini, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian sulit untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kualitas itu. Nah, karena Tambi ini swasta, ya meskipun ada kepemilikan 50% pemerintah di situ, tapi PT Tambi ini dikelola secara swasta. Maka kami kemudian melakukan membuat agenda-agenda perubahan yang intinya itu adalah untuk membuat teh itu menjadi lebih naik kelas. Naik kelas itu dari sisi mutu dalam perspektif B2B, business to business. Karena teh itu komoditi, masuk dalam kelompok komoditi. Kelompok komoditi itu kan jarang di trading kan atau dikomersialkan B2C. Kalau di perkebunan ya, tidak langsung ke konsumen. Kita ini mensuplai pemilik brand besar. Karena kita cukup besar volume produksinya itu. Jadi untuk menutup cash flow itu, jadi kemudian kita harus ber-B2B yang harganya itu ditentukan pasar, bukan kita sebagai produsen yang menentukan. Nah ini harus dipahami betul, di perkebunan punya persoalan seperti itu. Nah ini makanya Tambi menggunakan isu juga hilirisasi yang juga disampaikan yang menjadi jargon dari pemerintah juga mengenai hilirisasi. Tapi hilirisasi itu tidak mudah karena ada peraturan-peraturan ya, terutama perpajakan yang tidak membolehkan itu menjadi satu program yang kemudian atau menjadi salah satu program efisiensi gitu ya untuk perusahaan-perusahaan hulu di perkebunan. Maka lalu kemudian kita mencoba melakukan peningkatan kualitas. Nah kebetulan teh ini teknologinya itu udah lama. Dan saya nggak tahu selama ini kenapa kita terlena menjadi demikian. Bukan kita itu Tambi ya, seluruh industri teh nasional ini masih sebenarnya itu menggunakan teknologi-teknologi lama. Ya, kalau saya boleh bicarakan, kalau sekarang ada isu tentang teknologi 4.0, teh itu mungkin masih 2.0. Apalagi sejak tahun 2005 ya, ketika BBM itu naik dari 2000-an sekian menjadi 6.000 pada saat itu ya. Itu banyak yang kemudian akhirnya teknologinya mundur. Yang tadinya sudah pakai bahan bakar minyak, diesel dan sebagainya, nggak mampu beli itu, kembali ke membakar kayu. Meskipun itu kemudian berkembang ada pellet dan sebagainya. Nah ini tidak disadari bahwa ini sebenarnya sebuah kemunduran. Tetapi karena itu keniscayaan yang harus dilakukan, akhirnya ya dilakukan juga. Begitu, karena untuk survival. Nah, tetapi ini tidak sejalan gitu ya dengan program perbaikan kontribusi perkebunan ini misalnya terhadap isu lingkungan, ya isu climate change dan sebagainya, itu agak bertabrakan. Nah, maka sekarang kita mencoba melakukan perubahan-perubahan sekaligus untuk agenda efisiensi, terutama di penggunaan energi dan beberapa mesin yang langsung bersinggungan kuat dengan perbaikan kualitas. Nah ini menarik sekali nih. Pak Yoyo sebagai komisaris ini lihat alat-alat kita ini kayak gini mau seperti apa Pak? Apakah kita mau diam saja tempat atau mau terus berpacu gitu? Ya, jadi kita sudah bahas ini dengan direksi untuk kemajuan PT Tambi, perkebunan Tambi,
itu dengan mengganti dengan mesin-mesin yang baru. Dan kebetulannya kalau dulu pada saat pertama kita beli mesin itu dari bapaknya, sekarang mesin yang baru ini dari putranya. Ya, dari India. Dari India. Jadi dulu itu fundernya dan direksinya itu Pak X itu. Yeah. Sekarang putranya Pak X. Jadi ini menunjukkan kita itu berkomunikasi dan berkawan itu tidak hanya dengan sekarang saja, tapi kita tetap bertahan sudah sekian lama tetap menjalin komunikasi yang baik. Jadi ada chemistry gitu ya, Ya. ada chemistry ya. Luar biasa sekali ini. Nanti kalau sudah mesin-mesin diganti, keuntungan bisa lebih. Kalau sekarang kan baru 3 kali lipat ya Pak, saya dengar Pak. Insya Allah tahun depan itu kita bisa 3 kali lipat. 3 kali Dan lipat. tahun ini semester pertama Pak Gun ini sudah bisa mencapai lebih bagus dari profit tahun lalu. Profesional. Ya. Pak Gun, mungkin nilai apa untuk ekspor itu berapa banyak? Mungkin jenis apa yang dari 40 jenis tadi? Ya, kalau nilainya cukup besar ya, karena sekarang ini untuk teh-teh yang memang di main grade, nah istilah kita itu grade utama, itu memang sekarang lari ke pasar ekspor. Dan sekarang lebih dari separuh pendapatan perusahaan itu memang dari segmen ini, dari kelompok ini, dan ini masih terus tumbuh. Tapi karena Tambi ini lama sekali tidak pernah menjalankan bisnis ini, SDM ini perlu kita improve gitu ya, dan oleh sebab itu kecepatan menjadi akan tergantung dengan itu pada apa namanya pada operasionalisasinya nanti. Tapi itu tidak menjadi kekhawatiran bagi kami karena kami tetap akan terus mendevelop ini sumber daya manusia ini seiring dengan kebutuhan kita akan proses manufacturing yang lebih modern. Ya. Memang ada paradoks di sini ya, potensi paradoks di situ bahwa ketika kita memodernisasi itu ada risiko serapan tenaga kerja yang akan menurun. Tapi ini kami sudah antisipasi sebagai perusahaan yang sangat rural gitu, yang ada di wilayah yang rural ini, kita tidak ingin kehilangan peran besar itu untuk menyediakan atau menggerakkan ekonomi. Tidak selalu menyediakan lapangan kerja, tetapi menjadi sentra bagi pergerakan ekonomi di kawasan rural ini. Nah, mungkin satu ini menarik tadi untuk anak-anak milenial ini kan sekarang taunya kopi. Kenapa sih kita nggak bisa mengalihkan mengalihkan keinginan adik-adik kita milenial itu? Apa yang kira-kira mau ditempuh Pak? Ya, membandingkan kopi dan teh unik. Kebetulan kopi menemukan jalan untuk pengembangan, terutama melalui anak-anak milenial, melalui kafe, melalui tempat-tempat kongko lah istilah anak muda, itu lebih dulu gitu. Tetapi sebenarnya kalau dicermati teh juga ada di setiap kafe kopi itu dan konsumsinya di kafe-kafe itu teh itu tidak sedikit sebenarnya. Cuma image-nya tetap saja kopi gitu ya. Kok teh sebenarnya lebih banyak berkembang melalui RTD sekarang, ready to drink tea. Tapi ini tadi karena pertanyaannya tentang kaum milenial, begini, kami sekarang di Tambi juga mencoba melibatkan seluruh generasi untuk menjadi istilahnya itu tea person. Karena kami ini hidup dari teh, menghidupi masyarakat sekitar juga dengan teh. Maka tidak ada alasan untuk kemudian hanya sebagai back office, administrator, enggak. Semua harus menjadi tea person, istilah kami itu. Insan Tambi harus menjadi tea person. Nah, pintunya macam-macam kan. Ada yang memang karena tugasnya sudah di kebun ya berkebun teh. Di pabrik ya mengolah teh. Tapi kan ada supporting ya, pihak-pihak supporting ini yang sekarang ini bondingnya dengan teh itu masih tipis-tipis. Nah, oleh sebab itu kita coba gali dari mereka
apa sih yang kira-kira menarik bagi anak-anak seusia mereka itu. Nah di sini sekaligus kita meng-create demand ke depan itu. Nah kemudian ada isu sekarang ini berkembangnya artisan teh di Indonesia, maka kita coba untuk memasuk itu. Dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat menurut saya, kami punya tim yang sekarang punya tingkat konfidensi yang luar biasa untuk tampil. Bahkan bukan hanya itu, mereka sudah punya produk tehnya sendiri. Saya nggak mengklaim bahwa itu produk saya, enggak. Itu hasil karya mereka. Kami ini hanya menyediakan panggung bagi mereka untuk meng-create produk dan untuk belajar menjadi artis-artis, ya, penyeduh teh, dan kemudian ya mendeliver pesan ini kepada kaum segenerasinya bahwa teh hari ini ke depan itu tidak harus sama dengan image tentang teh yang tua. Kita punya keinginan tidak hanya perkebunan kita yang maju, tapi nantinya kita ingin tempat kita juga bisa menjadi edukasi bagi generasi penerus kita. Sekarang sudah banyak anak-anak sekolah yang kesini yang kita bimbing, kita didik agar mereka tahu proses perkebunan dan proses pembuatan teh. Jadi Pak Gun ini pengennya kita tidak hanya menjadi perkebunan, tapi kita menjadi tea center. Hebat sekali. Memang Pak Yoyo ini, Pak Gun ini kalau saya boleh bilang ini motor percepatan ini. Melangkah itu luar biasa sekali. Mungkin ada satu yang sangat menarik memang di sini kan punya cita-cita untuk menjadi wisata ya Pak. Mungkin wisata pendidikan pasti ya. Mungkin akan dikembangkan ke wisata apa lagi? Yang utama memang kita bisa education, tapi yang kedua juga kita bisa kembangkan ini menjadi agrowisata. Ya, kemudian juga dengan beberapa perkembangan karena lahan kita cukup bagus, ini juga bisa menjadi sport yang berkaitan dengan wisata. Kebetulan beberapa waktu yang lalu di tempat kita di Bedaka itu diadakan lomba trail comp. Itu sangat menarik. Kemudian ada nanti dari ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, juga akan mengadakan tour. Itu kalau di Sumatera ada tour de Singkarak, mungkin nanti kita adakan tour de Tambi. Hebat, tour de Tambi. Ini iya Pak, tadi kalau saya nggak salah ingat nih Pak, tapi tidak hilang ingatan loh Pak. Tadi itu katanya Pak Gun ini membuat event itu seperti apa Pak? Ini tetap kan semua fasilitas yang tadi disampaikan Pak Yoyo itu kan tidak lepas dari tujuan. Untuk fungsinya adalah untuk promosi teh, karena kita membangunnya di sini, mau wisata teh, mau eduwisata dan sebagainya itu kan dalam rangka untuk mengembangkan pemasaran teh, supaya teh ini tidak begitu-begitu saja, ya. Karena dulu yang bagus-bagus diekspor, lalu kita minum teh yang jelek, akhirnya kemudian sampai sekarang kita ngertinya teh itu seperti itu. Maka kemudian kaum menengah ke atas ini belum atau sebenarnya agak ketinggalan untuk mengenal teh-teh yang lebih bagus. Nah ini kaitannya nanti dengan tadi yang disampaikan sebagai tea center itu, ini kita akan menjadi tempat lah untuk pengembangan yaitu tadi banyak ragam teh dan juga pemahaman tentang teh, sehingga nanti kalau kemudian ini kita extend, kita akan libatkan pihak luar. Kita ingin bikin event di Tambi ini. Kebetulan ada tawaran beberapa spot begitu ya. Karena itu tadi menariknya Tambi itu karena ada kepemilikan pemerintah. Banyak orang yang menganggap ini menjadi kekurangannya Tambi, tapi sebenarnya itu menjadi kekuatannya dari Tambi. Nah, kita ingin membuat event-event internasional. Dulu sebenarnya kami sudah pernah bikin event. Kami tahun 2012 pernah mendatangkan tim master kelas dunia itu ke Tambi. Kita juga mengadakan dulu belum podcast ya, masih talk show dan sebagainya. Dan mereka itu bukan pebisnis. Tim master itu bukan pebisnis. Mereka seorang tea lovers yang datang ke sini bukan untuk kegiatan ekonomi atau bisnis, enggak sama sekali, tapi lebih kepada pendidikan dan budaya.
Nah ini sisi lain yang menyebabkan teh itu berbeda dengan komoditas lain, karena di teh itu kita tidak bisa tanpa cerita, tanpa story. Dan story panjang ini menjadi bagian dari histori, dan sebagian lagi sudah terinternalisasi dalam masyarakat, dan pribadi-pribadi orang ini menjadi budaya. Wah, menarik sekali. Dulu saya pernah dengar ada makam orang Jepang, gimana kira-kira bisa dijadikan untuk event-event menarik wisatawan Jepang itu datang kemari. Betul, sebenarnya sampai tahun tertentu, tapi saya agak kurang ingat tahunnya gitu ya. Itu masih sering dikunjungi oleh ahli warisnya. Tetapi ke depan kalau itu memang masih memungkinkan untuk di recall kembali memori. Sekarang ini sebenarnya banyak tawaran dari biro-biro wisata dari Jepang yang mereka itu mentravelkan manula-manula, pensiunan Jepang, karena angka harapan hidup di sana bagus. Lalu mereka dalam satu perjalanan jauh, biasanya ke Bali. Tapi saya beberapa waktu yang lalu sudah pernah merefresh. Kita ini kan kebetulan Borobudur Jogja, Borobudur kemudian Wonosobo nanti akan terkoneksi lewat Tanjung Sari, ya kan? Terus kemudian Wonosobo, Dieng. Ini menjadi satu rute yang kelak itu saya kira menjadi sesuatu yang menarik. Akses Tambi ini juga bisa sekarang melalui tol, ya, keluar Weleri. Kemudian ini juga jalan persis di depan resort kita ini. Itu barangkali nanti akan kita coba untuk itu membangkitkan kembali slot wisata lama yang sudah cukup lama ini kebetulan tidak terjalani. Jadi mungkin saya namakan sedikit. Ya. Minggu lalu kita sudah berkoordinasi dengan Pak Agus Wibowo, Kepala Dinas Pariwisata, untuk mengembangkan kembali wisata yang tadi disampaikan Pak yang ada makam Jepang itu akan dijadikan monumen, dan itu salah satu tujuan wisata yang menarik untuk orang-orang Jepang. Wisatawan dari Jepang itu untuk ziarah kemari. Closing statement saya begini, Tambi ini adalah warisan, dan kalau Bung Karno bilang jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Dari awal berdirinya Tambi, kita itu terkenal dengan falsafah kekeluargaan, kedisiplinan, dan kebersihan. Kemudian ini sekarang kita kembangkan. Kita ini sekarang manajemen tetap mempertahankan itu, asas kekeluargaan, kedisiplinan, kebersihan, saling mengasihi, saling menolong, menghormati atasan, tidak meremehkan bawahan, saling bekerja sama untuk tujuan kita bersama, menjadi perusahaan yang profitable, dan sustainable, dan berguna untuk sesama. Wah, sungguh luar biasa. Ini menginspirasi dan mengedukasi masyarakat. Harus bisa seperti itu. Kalau gitu, falsafah ini berjalan, adem ayem pikiran ini, tentrem insya Allah. Ini mudah-mudahan apa yang menjadikan cita-cita Tambi Reborn ini akan membawa manfaat bukan hanya karyawan tapi warga masyarakat Wonosobo tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.